Oke, perkenalkan nama aku Rana. Aku baru aja lulus sarjana kedokteran. Nah sekarang udah lulus jadi udah nggak kuliah lagi. Oke, aku jadi ngurusin startup edukasi gitu, edukasi kedokteran. Namanya itu Meducational. Jadi tuh startupnya basisnya itu adalah online gitu. Dan kebetulan startup ini tuh memberikan bimbingan belajar untuk mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Gitu. Mungkin dari tahun pertama aku kuliah kedokteran, di situ aku suka banget ngajar anak-anak SMA biologi. Nah, terus dari situ banyak testimoni kebetulan. Akhirnya pas tahun kedua, aku beraniin diri buat bikin les-lesan gitu untuk anak tahun pertama. Jadi bedanya tuh sama murid aku tuh cuma 1 tahun aja. Nah kebetulan les-lesan ini itu tuh menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya sampai ke universitas lain. Dan nggak cuman kampusku aja yang jadi muridnya, jadi banyak kampus yang mau ikutan. Akhirnya aku perluas juga database ilmu-ilmunya supaya makin nyebar juga. Nah sekarang Meducational itu udah punya sekitar 10 staff sama aku sebagai owner dan sebagai tutornya juga. Dan juga udah menjangkau ribuan mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia gitu. Awalnya platformnya itu Twitter ya, dari Twitter pribadi aku aja nge-share link gitu. Nah dari Twitter itu kebetulan karena dia online, jadi meetingnya itu basisnya lewat Google Meet karena dia free. Nah cuman kalau di Google Meet itu banyak banget hambatannya yang kurang enak gitu untuk direkam, untuk penyimpanan drive-nya. Akhirnya beralih ke Zoom Premium gitu. Dari Zoom ya udah stay di situ aja. Jadi basisnya itu adalah rekaman, nanti rekamannya itu dijual kayak gitu. Banyak banget kasus kayak gitu, cuman dari Meducation tuh ambil preventifnya hanya lewat peraturan-peraturan aja. Kalau misalkan linknya itu nggak boleh disebar. Cuman kalau misalkan masih ada yang nyebar, ya itu udah mungkin urusan masing-masing aja sih. Terus kalau dari aku, karena sampai saat ini margin profitnya itu belum sampai yang tahap merugikan, jadi aku biarin dulu gitu. Alasannya jadi kebetulan di keluarga aku tuh nggak ada yang dokter gitu. Jadi waktu tahun pertama aku tuh ngerasa banget kesulitan belajar kedokteran. Aku harus nyari materi itu berjam-jam gitu dan aku harus memahamin konsep berjam-jam. Waktu aku SMA juga aku biologinya tuh nggak yang bagus-bagus banget lah, bisa dibilang jelek gitu. Nah akhirnya pas tahun kedua ini aku pengen adik tingkat aku tuh nggak mengalami kesulitan yang sama kayak aku. Jadi walaupun mereka hanya satu-satunya mahasiswa kedokteran di keluarga, mereka tetap bisa belajar dengan konsep yang bagus, terus juga belajar yang detail dan dapat nilai bagus juga gitu. Jadi sebenarnya Meducational itu pengen ngebantu anak-anak yang mungkin nggak punya keluarga yang dokter atau yang sulit memahami konsep kedokteran, jadi lebih paham gitu sih. Aku kebetulan dibantu sama 9 staff lainnya gitu, jadi sampai saat ini ya sebenarnya nggak terlalu hektik. Cuman waktu awal-awal merintis itu bener-bener hektik karena selain ada Meducational, ada akademik gitu, aku juga ikut organisasi dan kepanitiaan. Jadi cara bagi waktunya itu kalau dari aku harus pakai kalender dan harus terencana sebulan ke depannya mau ngapain aja sih, atau seminggu ke depan tuh mau ngapain aja gitu. Terus juga aku tuh ngurang-ngurangin main keluar gitu, atau kalau misalkan main keluar pasti juga disambi sambil kerja atau sambil ngerjain sesuatu gitu. Terus juga aku tuh udah membiasakan diri untuk belajar dan ngerjain sesuatu tuh dimanapun dan dalam kondisi apapun gitu. Jadi lama-lama tuh kebangun sendiri disiplinnya. Nah terus kalau misalkan ada suatu job desk yang nggak bisa aku handle lagi, baru aku nyari staff baru gitu. Kayak contohnya mungkin di Instagram Educational itu kan harus update ya kontennya untuk narik customer gitu ya bahasanya. Aku nggak bisa mikirin ide konten setiap saat, jadi makanya aku outsourcing aja, nyari orang yang bisa buat konten setiap saat kayak gitu sih. Oh ada perubahan staff. Jadi dulu tuh Meducational
pas awal-awal ngerekrut kita tuh butuh 3 staff gitu. Kita butuh 3 staff, 2 admin, 1 yang social media manager yang ngurusin Instagram. Cuman 1 admin ini sama 1 social media manager ini sebelumnya mereka bertiga ini dari proses seleksi ya. Jadi mereka tuh ngirimin CV, terus juga wawancara dan sebagainya. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, tapi dari hasil seleksinya cuman yang diterima tuh cuma 3 orang. Ada 2 admin, 1 social media manager. Nah, cuman tuh yang 1 admin dan 1 social media manager, mereka tuh sibuk banget gitu. Saking sibuknya, kadang tuh terlantar juga kerjaan di Meducational. Akhirnya aku lay off gitu ya, aku keluarin. Terus sisa 1 admin yang bertahan sampai sekarang. Nah, berarti ada 9 staff ya yang aku rekrut. 8 staff sisanya itu aku rekrutnya itu bukan berdasarkan seleksi lagi, tapi bahasanya kayak cuman tanya-tanya aja lah. Aku nanya teman, ada yang punya kenalan ini enggak, ternyata mereka ada. Jadinya 8 staff yang udah direkrut ini tuh cuman hasil dari tanya-tanya aja, kayak gitu, nggak ada seleksinya. Kebetulan untuk logbook itu aku udah nggak megang lagi, jadi sebenarnya tuh aku kurang tahu siapa aja yang ikut kelas, abis itu kelasnya tuh udah sampai mana, karena kan yang nge-handle itu admin sekarang. Untuk murid palingan ada 1000-an kayaknya, sampai 1000 gitu. Tapi untuk yang rutin selalu mendaftar itu paling ada 170 sampai 200 gitu, estimasinya kayak gitu. Dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun, karena expand-nya itu berkembangnya itu kan baru dalam 2 tahun terakhir. 1 tahun yang awal itu kan udah 3 tahun Meducational. 1 tahun awalnya itu berkembangnya ya pasif karena aku sendirian kan, nggak terlalu tinggi perkembangannya. Kalau Meducational itu metode pembelajarannya tetap sama kayak awal berdiri. Jadi basisnya itu adalah Zoom meeting, dan Zoom meeting itu direkord. Hasil recordnya itu tuh dimasukin ke Google Drive, dan rekamannya ini tuh diperjualbelikan gitu. Nah, uniknya dari kelasnya Meducational itu catatannya biasanya mungkin kalau bimbingan belajar pakainya tuh PPT gitu ya, PowerPoint, yang sebenarnya itu tuh dari sisi Meducational itu kurang menarik. Akhirnya Meducational itu tuh pakainya tulisan tangan, jadi tulisan tangan kayak doodling gitu dari tab atau iPad gitu ya. Makanya staff Meducational itu ada 1 posisi yang unik, yaitu handwriter. Jadi tugas dia itu hanya menulis tangan aja dari catatan Word yang sudah ada, kayak gitu. Kendalanya itu aku tuh udah berjual belilah dari SD. Cuman untuk yang jual beli sampai sebesar ini, semasif ini, itu baru sekarang. Jadi kayak baru pertama kali ngurusin startup, baru pertama kali ngurusin karyawan banyak, terus juga kita itu Meducational pasti ngikutin seasonnya ngikutin waktu kuliahnya. Jadi kalau misalkan waktu libur, kita otomatis nggak ada penghasilan. Tapi sementara itu, walaupun nggak ada penghasilan, dari aku juga harus tetap membayar staffnya kan. Jadi kadang dari rekening pribadi, bukan dari keuntungan Meducational, itu tetap dibayar staffnya. Terus juga pernah ada 1 kasus ada copycat Meducational gitu, tapi itu udah ditanganin sih yang kayak gitu. Kalau loyalitas ini aku nggak tahu berpengaruh atau enggak ya, tapi kebetulan uang atau gaji ya bayaran yang mereka dapatkan itu menurut aku tergolong tinggi, apalagi yang aku rekrut itu kebanyakan mahasiswa dan kerja mereka tuh nggak terlalu berat biasanya. Untuk yang admin, ada 1 admin yang kerjanya itu memang yang aku rekrut pertama kali itu kerjanya memang berat banget loh gitu. Walaupun nggak setiap hari kerja, cuman job desk-nya banyak banget gitu. Nah itu aku juga ngasih bayarannya yang juga tinggi gitu. Nah itu jadi bikin mereka stay. Terus juga mungkin karena Meducational namanya juga udah gede ya, jadi
ada dalam tim educational itu sebenarnya adalah privilege gitu loh buat mereka gitu. Jadi ada feedbacknya lah dari educational juga gitu. Kalau harapan palingan kita ya udah sekarang sih banyakin orang-orang yang join aja. Mungkin kalau bisa itu kita punya website resmi sendiri, jadi nggak usah ngandelin Google Drive. Terus juga kan mereka nggak bisa curi-curi juga kan. Terus udah dalam waktu dekat-dekat ini sih sekarang kan sistem educational itu bayarnya per kelas ya. Dalam waktu dekat-dekat ini kebetulan masih didiskusikan sama staff-staff dan aku juga. Kita pengennya tipenya itu bukan beli per kelas tapi subscription gitu. Jadi lebih lebih gampang juga. Cuman ini masih dibingungin cara untuk bisa subscribe-nya tuh sistemnya bagaimana. Mungkin itu harapan jarak dekatnya ya. Kalau jarak jauhnya mungkin ya bisa lebih besar aja sih gitu. Oh banyak kalau misalkan teman-teman terjun ya ke dunia kedokteran, itu banyak banget bimbingan belajar kedokteran dan sistemnya tuh mirip-mirip sama educational. Cuman mungkin yang bedain educational sama yang lainnya, pengajarannya kan pakai doodling itu ya, tulis tangan, terus juga sistemnya tuh record ya. Jadi kayak rekaman. Jadi siapa aja tuh bisa ikut kelasnya tanpa harus masuk ke Zoom meeting, atau juga yang bikin lebih banyak gitu ya followersnya, terus juga lebih yang bikin menarik mahasiswa kedokteran lainnya itu konten-konten yang ada di Instagram. Karena kalau misalkan aku lihat dari bimbingan belajar yang lain, kontennya tuh memang kurang update juga sih kayak gitu. Kesan pesannya belajar terus gitu. Terus kalau misalkan kalian ngeluh ini susah, ya percayalah nanti jauh lebih susah lagi. Nggak ada yang gampang. Udah gitu aja. Mungkin bisa di-spill dong Instagramnya Meducational atau Twitternya gitu. Meducational nggak punya Twitter, tapi Instagramnya meducational.id. Platformnya apa aja selain Instagram? Instagram aja. Mungkin bisa selebihnya nanti bisa lah nanti hubungi kontak personnya sekarang nanti di bawah selatnya. Di bawah sini. Di atas ini. Oke, ditanya cukup ya itu tugas. Oke. Thank you. Thank you.